Melayani, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Aku mau melayani Tuhan, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Aku mau melayani Tuhan lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku mau taat, lebih taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Aku mau taat, patuh melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang sempurna dalam hidupku. Aku mau taat, cinta setia pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan kita masih baik, sudah pelihara kita pada Jumat pagi ini, tanggal 15 Juli 2022. Tema firman Tuhan pagi ini adalah hidupku bagi Kristus, dan saya mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari Bapak Ibu, kita diberikan kehidupan nafas. Semalam kita bisa tidur nyenyak. Setiap kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Dan mari kita mau mencari Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah pelihara hidup kita. Hari demi hari kita melangkah senantiasa disertai Tuhan. Apa yang dicari oleh manusia, ujung-ujungnya adalah kematian. Tapi sebelum kita mencapai garis yang akhir, mari kita mau hidup melayani Tuhan dengan penuh rasa sukacita dan hidupku bagi Kristus. Saya mau menyanyikan lagu ini supaya Bapak Ibu semua mari komitmen dengan Tuhan di pagi yang indah ini, senantiasa hidup untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus amat baik. Dia juru selamat kita semua, Dia sahabat kita, Dia Bapak kita, Dia segala-galanya yang senantiasa memelihara hidup Bapak Ibu Saudara semua, kita semua karena anugerah Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi Engkau lebih sungguh Bapa. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani karena Tuhan sudah melayani kita. Melayani lebih sungguh. Mari saya membaca ayat. Ada lagi ayat saudara, Matius 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu contoh firman Tuhan. Yesus sudah melayani. Dia sudah rela berkorban, mati di atas kayu salib demi mengampuni dosa kita. Berarti Yesus sudah melayani terlebih dahulu. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Sekarang menjadi pertanyaan, apa saudara mencintai Yesus? Aku mau mencintai Yesus, mengasihi. Aku cinta Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi alat-Mu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang besar, nama Yesus yang sempurna. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh aku mau cinta, aku mau setia dan taat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskan kami, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Kuasai hidup kami Bapa. Roh Kudus akan buka rahasia firman-Mu, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Biar hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 15 Juli 2022. Waktu begitu cepat Saudara. Tiap pagi saya ketemu Bapak Ibu Saudara. Waktu cepat hari demi hari. Jadi ujung-ujungnya manusia ini sebetulnya menunggu saatnya Saudara. Nunggu saatnya dipanggil Tuhan. Ya, aktivitas manusia itu seperti itu. Tidur, makan, beraktivitas, semua ujung-ujungnya Saudara. Tapi kita mari ujung-ujungnya melayani Tuhan. Ya, kita senantiasa hidup bagi Kristus Saudara. Karena Tuhan sudah berfirman tadi dalam Matius 20 ayat 28 bahwa sama seperti anak manusia itu, yaitu Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah rela mati berkorban buat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita, menghapus dosa kita, sehingga pintu surga keselamatan yang Tuhan sediakan kita meresponi, yaitu kita bangun pagi, kita meresponi, kita mau melayani Tuhan, kita responi akan kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kalau pagi hari baca perjanjian lama, ya, malam hari semalam kita sudah baca perjanjian baru. Saat ini puji Tuhan kita sudah memasuki 1 Tawarikh pasal 23. Kita mau baca satu pasal Saudara. 1 Tawarikh pasal 23, demikian firman Tuhan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel, yang mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung juga satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua, tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yishar, Hebron, dan Usil 4 orang. Anak-anak Aram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya.
untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eleser. Anak-anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak-anak Eleser ialah Rehabia, seorang kepala. Eleser tidak mempunyai anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak-anak Yesar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Siria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahasiel, anak yang ketiga. Dan Yakameam, anak yang keempat. Anak-anak Usil ialah Mika, seorang kepala. Dan Yesya, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak Mahli ialah Eleser dan Kis. Ketika Eleser mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang demi seorang, sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun lebih. Mereka yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Ayat 32 yang terakhir. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Tawari pasal 23 sepanjang satu pasal ya, 32 ayat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi firman Tuhan pagi ini adalah tema. Saya ambil tema, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Temanya hidupku bagi Kristus. Hidupku bagi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita hidup ini Tuhan yang ciptakan. Seperti Bapak Ibu kalau saudara bekerja di perusahaan, sudah diterima bekerja di perusahaan, harusnya memang hidup untuk perusahaan saudara. Kan gitu. Dulu waktu saya masih bekerja, ya di bank, saya pernah di Bank Sentral Asia, di beberapa bank ya juga atau di perusahaan-perusahaan di luar bank, selalu saya berkata ya kepada karyawan-karyawan, karena saya pernah menjadi dari direktur HRD ya. Itu saya berkata, kalau kita terima gaji dari perusahaan, maka kita wajib harus loyal kepada perusahaan. Itu harus itu. Supaya pada waktu kita terima gaji, ingat, ini saya bisa belanja, bisa hidup dari gaji dari mana? Dari gaji perusahaan. Oleh karena itu kita wajar kalau harus setia kepada perusahaan. Sama kita hidup di Indonesia. Indonesia yang begitu baik cinta kepada rakyatnya, kita harus cinta kepada bangsa Indonesia, setia kepada bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, harus setia kepada Tuhan. Nafas ini gratis, saudara. Pernah nggak Bapak Ibu bayar nafas oksigen? Berapa saudara tiap bulan? Ada nggak tagihan rekening dari Tuhan? Bayar oksigen, kesehatan? Nggak ada saudara. Ya, kita gratis dapat dari Tuhan. Untuk mari hidup untuk Tuhan. Makanya saya ambil tema hidupku bagi Kristus. Karena apa saudara? Nah, Raja Daud
pada waktu usia sudah tua, pasal 23, 1 Tawari 23 ayat 1 ini, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja Israel. Jadi kita sadar, saya sendiri sudah umur juga, saya sudah usia masuk 66 tahun. Ya, regenerasi. Jadi Daud, dia punya rencana untuk menjadi kelangsungan kerajaan bangsa Israel. Harus diturunkan kepada Salomo. Jadi pada waktu Raja Daud sudah sadar, kita semua sadar juga, kita usia makin hari makin tua, saudara. Bertambah 1 hari pagi ini berarti kesimpulannya 1 hari tambah lebih dari kemarin. Berarti usia kita makin hari makin tua. Dan kita makin hari makin tua, dewasa kita juga semakin dewasa, makin tua. Contoh, Daud dia cinta Tuhan. Jadi hidupnya semakin untuk Tuhan. Dia yang kelima dikatakan, Daud berkata apa? 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat musik yang telah kubuat, dengan melakukan puji-pujian, kata Daud. Jadi Daud sadar usianya makin tua. Hidup bagi apa? Hidupnya bagi Tuhan. Jadi dia mempersiapkan semuanya. Dia atur manajemen church, manajemen gereja, manajemen itu. Semuanya untuk berapa ribu, saudara? 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan. Jadi hidupnya saat itu Tuhan seperti saya. Lebih bagus saya tua untuk Tuhan daripada tua buat dunia. Lebih bagus supaya akhir hidup kita. Oleh karena itu mari, kita kan sudah tidak tahu kapan akhir hidup kita. Oleh karena itu mari, kita sudah menjelang hari akhir. Kita makin hari usia makin bertambah. Marilah kita utamakan Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Karena sesuai dengan perintah Tuhan, saudara. Kalau kita baca nih, 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Saya mau baca ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkit untuk mereka. Jadi Yesus sudah rela mati buat kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Semuanya untuk kita. Maka semua untuk kita. Kenapa kita tidak hidup untuk Kristus? Maka kita sadar melalui firman-firman yang kita dengar. Mari kita sadar seperti tema firman Tuhan pagi ini. Hidupku bagi Kristus. Mari sama-sama semua saudara-saudaraku. Mari kita hidup bagi Kristus. Seperti Raja Daud. Raja mempersiapkan semua untuk Tuhan. Raja hebat loh, saudara lihat ini. Di ayat 13. Dia katakan di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Dan untuk memberi berkat demi namanya. Sampai selama-lamanya. Jadi hidupnya untuk Kristus. Untuk Tuhan. Bahkan ada dikatakan di sini di ayat 25, saudara. Di ayat 25. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengurniakan keamanan kepada umatnya. Dan dia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah memberikan keamanan buat Bapak Ibu. Saya sendiri diberikan kesehatan sejak jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah sakit. Saya dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu semua saudara diberkati Tuhan. Selalu sehat. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan diberkati. Semua diberkati. Mari hidup kita untuk Tuhan. Seperti dikatakan. Ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Yerusalem artinya City of Peace, kota damai. Ada Tuhan Yesus. Mari membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Dalam Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ide dalam milik Tuhan. Amin. Jadi artinya hidup untuk Tuhan, hidup ini firman Tuhan. Rajin baca Alkitab, Bapak Ibu ya. Rajin untuk menjadi pelaku firman. Setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Termasuk Bapak ikutin firman Tuhan saya sampaikan pagi malam. Ikuti seperti hari kita memuji Tuhan. Ya. Doa sama Tuhan. Itu Tuhan kan lihat dari surga. Jangan berbuat dosa lagi. Kemarin saya juga katakan stop dosa. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang melanggar firman kita. Stop, berhenti. Lebih bagus kita hidup menurut firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Supaya suatu hari kalau Tuhan panggil hidup kita. Nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Kitab kehidupan. Oleh itu mari. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kita mau hidup untuk Kristus. Mati dan hidup adalah milik Tuhan. Dan suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Kekal buat selama-lama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan
Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kepadaku. Aku mau melayani Tuhan Yesus Bapakku. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh. Amin, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin, haleluya. Sampai aku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.